air yang menyimpan asal-usul. Sore itu, matahari meredup di atas Setu Babakan. Permukaan air memantulkan cahaya keemasan yang bergetar pelan diterpa angin. Raka berdiri di tepi danau dengan kamera kecil di tangannya, sementara Nadia menyiapkan tripod. Mulai dari sini ya, Ra? Dari airnya? Tanya Nadia sambil menatap layar. Raka mengangguk. Dari air inilah semua cerita Betawi dimulai. Ia menatap jauh ke arah tengah Setu, seakan mencari sesuatu di kedalaman masa lalu. Mak Esah, ibunya, muncul membawa 2 gelas teh. Air di sini udah ngidupin kampung dari dulu, Nak. Dari zaman kakek buyutmu, orang-orang udah ngambil air ini buat minum, mandi, sampai nyuci baju. Tapi lebih dari itu, disinilah mereka nyimpen doa. Raka duduk di dekat ibunya, membiarkan suara jangkrik dan azan maghrib menyalut udara. Setu Babakan, katanya pelan, dari kata setu yang artinya danau kecil, dan Babakan berarti kampung baru. Tapi kenapa disebut baru? Siapa yang bikin? Mak Esah tersenyum samar. Cerita orang tua dulu, setu ini dibuat sama pendatang Betawi dari arah tengah kota, waktu tanah mereka diambil Belanda buat dijadiin perumahan. Mereka pindah ke sini, ngebuka rawa, ngeratain tanah, bikin pematang, dan muncullah kampung ini. Airnya dari sungai kecil di Lenteng Agung, ngalir ke sini, terus jadi telaga. Raka menatap kamera, lalu mulai bicara seolah menyapa penonton YouTube-nya. Setu Babakan bukan cuma danau buatan biasa. Ia adalah nadi dari kampung Betawi terakhir di Jakarta. Di sekitarnya, masih berdiri rumah panggung beratap rumbia, orang-orang masih bicara dengan logat khas, dan musik gambang kromong masih terdengar tiap malam Jumat. Tapi, seiring kota membesar, air setu ini menyimpan kenangan yang perlahan tenggelam. Suara angin berdesir, daun kelapa bergoyang lembut. Raka menunduk melihat air yang tenang, lalu berkata lirih, kata ibu, dulu ada legenda di sini. Tentang seorang tokoh yang menjaga air. Mak Esah menatap jauh. Namanya Haji Dullah. Dia orang pertama yang nyangkul tanah di sekitar sini. Dulu katanya, waktu Belanda mau nutup aliran air buat bikin ladang tebu, Haji Dullah menentang. Katanya, air ini bukan buat dijual, tapi buat hidup. Sejak itu, banyak orang anggap air setu ini keramat, nggak boleh dikotorin, nggak boleh sombong di tepinya. Raka menuliskan setiap kata dalam buku catatannya. Di antara percakapan mereka, muncul kilas balik yang akan diceritakan pada narasi-narasi berikut, kisah para pendiri kampung, masa penjajahan, dan bagaimana tradisi Betawi lahir di tepian air ini. Senja semakin menua. Nadia merekam momen ketika Raka dan Mak Esah berjalan pulang melewati jalan berbatu di antara rumah-rumah kayu. Di langit, burung-burung kecil terbang rendah, dan pantulan matahari terakhir tenggelam di permukaan setu. Narasi Raka menutup episode pertamanya dengan suara pelan namun penuh makna. Di kota yang terus tumbuh ke langit, disinilah akar Jakarta tertanam di air. Setu Babakan bukan sekadar tempat wisata budaya. Ia adalah cermin, memantulkan wajah masa lalu yang menunggu untuk diingat kembali. Jejak para pendiri, dari rawa ke kampung. Pagi buta, embun masih bergelayut di atas permukaan Setu Babakan. Kabut tipis menggantung di antara batang pepaya dan pohon melinjo, sementara suara ayam jantan bersahut-sahutan dari kejauhan. Di rumah panggung sederhana milik Mak Esah, Raka sedang mempersiapkan kamera dan catatannya. Hari ini, ia dan Nadia berencana menelusuri asal mula kampung yang disebut ibunya semalam, tentang Haji Dullah, sang pendiri Setu Babakan. Rak, panggil Mak Esah dari dapur sambil menuang kopi hitam, kalau kau mau nyari jejak Haji Dullah, pergilah ke musola tua di pojokan kampung. Di situ masih ada batu nisan tua, katanya dari zaman dia masih hidup. Raka menatap ibunya dengan rasa ingin tahu yang kian membara. Ibu pernah lihat langsung? Mak Esah mengangguk pelan. Waktu kecil, aku sering main di situ. Tapi dulu suasananya lain, Nak. Sunyi, dan angin dari setu itu rasanya lebih dingin. Beberapa jam kemudian, Raka dan Nadia melangkah menuju musala yang dimaksud. Jalan kampung yang mereka lewati masih terbuat dari batu bata merah, dan di sepanjang jalan, aroma kembang sepatu bercampur bau tanah basah. Mereka melewati anak-anak yang bermain egrang dan para ibu yang sedang menjemur emping melinjo.
Wajah-wajah itu memancarkan kehidupan khas Betawi yang masih terjaga, meski gedung-gedung tinggi di Lenteng Agung tampak menjulang di kejauhan. Sampailah mereka di depan musala tua berdinding kayu, beratap genteng tua yang sudah kusam dimakan waktu. Di halaman belakangnya, terdapat 3 batu nisan sederhana, ditutupi lumut dan sebagian tenggelam oleh akar pohon beringin. Salah satunya bertuliskan samar. Haji Abdullah bin Said, pejuang tanah Babakan, 1881. Raka berlutut, menyentuh nisan itu dengan ujung jarinya. Haji Dullah, bisiknya. Jadi benar ada jejaknya. Nadia menyalakan kamera. Ceritain aja, Rak. Biar yang nonton ngerti siapa dia. Raka menghela napas dalam, lalu menatap lensa kamera dan mulai berbicara. Pada akhir abad ke-19, ketika Batavia mulai padat oleh kebun tebu dan proyek kolonial, banyak warga Betawi kehilangan tanah mereka. Beberapa di antaranya memilih pindah ke selatan, ke daerah rawa dan hutan di Jagakarsa. Salah satu di antaranya adalah seorang petani bernama Abdullah, atau yang dikenal warga sebagai Haji Dullah. Ia memimpin rombongan kecil untuk membuka lahan di sekitar sungai kecil yang kini menjadi Setu Babakan. Mereka membendung aliran air, menggali parit, dan menanam pohon di sekitarnya untuk menahan tanah. Dari situlah lahir Kampung Babakan. Suara jangkrik menyelip di antara narasinya. Angin berhembus, menggerakkan dedaunan seolah menyetujui cerita itu. Menurut kisah turun-temurun, Haji Dullah dikenal bukan hanya sebagai petani, tapi juga seorang alim. Ia mengajarkan anak-anak kampung membaca Al-Quran, menanamkan adab, dan menolak keras penjajahan yang ingin mengambil air dari Setu untuk proyek mereka. Ia pernah berkata, air adalah milik semua, jangan pernah dijual, karena dari airlah hidup dimulai. Raka menutup bukunya dan menatap sekeliling. Di balik semak, terlihat sungai kecil mengalir ke arah Setu, seolah menjadi saksi bisu atas tekad para pendiri kampung. Nadia menurunkan kameranya. Kamu sadar enggak, Rak? Tempat ini seperti waktu yang berhenti. Raka tersenyum. Iya, tapi yang berhenti bukan waktunya, Nat, yang bertahan itu jiwanya. Mereka berjalan kembali ke arah Setu. Di tengah perjalanan, mereka berhenti di bawah pohon sawo besar. Seorang lelaki tua sedang duduk di bangku bambu, memetik kecapi. Raka menyapanya, dan lelaki itu tersenyum ramah. Nyari jejak Haji Dullah, ya, katanya, seolah tahu tujuan mereka. Bapak tahu tentang dia? Tanya Raka. Lelaki itu mengangguk. Saya cucu buyutnya. Nama saya Pak Mat Dullah. Keluarga kami masih tinggal di sini dari dulu. Haji Dullah itu bukan cuma pendiri kampung, tapi penjaga air. Dia percaya bahwa Setu ini punya ruh. Kalau airnya marah, kampung bisa kena musibah. Raka dan Nadia saling berpandangan. Ruh air, ulang Nadia pelan. Pak Mat tersenyum samar. Dulu pernah, waktu orang kampung mau gali tanah buat proyek, tiba-tiba air Setu naik malam-malam, kayak mau menelan semua. Sejak itu, orang-orang berhenti. Makanya, kalau kau lihat warga sini selalu jaga kebersihan dan kasih sesajen kembang tiap Jumat sore, itu bukan syirik, Nak. Itu cara kami menghormati alam. Raka menunduk, menyadari bahwa penelitian sejarahnya bukan hanya tentang fakta, tapi tentang rasa, tentang hubungan antara manusia dan tanah tempat mereka berpijak. Saat matahari condong ke barat, ia menutup kamera dan berkata, mungkin inilah alasan kenapa Setu Babakan masih hidup. Karena orang-orangnya nggak pernah lupa siapa yang membangun dan menjaga air ini. Mereka pun melangkah pulang, sementara bayangan sore mulai menjalar di atas permukaan Setu. Narasi Raka menutup episode kedua dengan suara lembut. Dari rawa berlumpur hingga kampung yang hidup, Setu Babakan lahir dari tangan para pendiri yang percaya. Selama air masih mengalir, identitas Betawi takkan pernah mati. Nada gambang dan doa di tepi air. Malam turun perlahan di Setu Babakan. Cahaya lampu minyak dari rumah-rumah panggung berpendar lembut, memantul di permukaan air yang tenang. Suara jangkrik bersahut-sahutan, bersatu dengan desir angin yang menyusup di antara batang bambu. Di tengah keheningan itu, terdengar denting lembut dari kejauhan, gambang kromong mulai dimainkan di balai warga. Raka dan Nadia duduk di tepi Setu, menyiapkan kamera untuk merekam suasana malam. Katanya tiap malam Jumat,
ada latihan musik tradisi di balai kampung, ucap Raka sambil menyalakan alat perekam suaranya. Gambang kromong, tanjidor, sama ondel-ondel, itu semua warisan yang lahir di sekitar sini. Mak Esah muncul dari arah warungnya yang kini sudah tutup, membawa 2 gelas kopi hangat. Kalian datang pas waktunya. Malam ini bukan cuma latihan musik, Nak. Ini malam syukuran air. Tiap tahun orang kampung ngadain acara sedekah setu buat berterima kasih ke Tuhan atas air yang gak pernah kering. Raka menatap ibunya dengan rasa ingin tahu. Sedekah setu? Aku belum pernah dengar. Mak Esah tersenyum, keriput di wajahnya bergetar diterpa cahaya lampu. Dari zaman kakek Haji Dullah, tradisi ini udah ada. Orang-orang ngumpul di tepi danau, baca doa, nyebar kembang 7 rupa, terus main musik sampai tengah malam. Katanya, kalau air setu bahagia, kampung akan sejahtera setahun penuh. Suara rebab mulai terdengar, lembut dan melankolis. Nadia segera mengangkat kameranya. Dari kejauhan, sekelompok warga dengan pakaian adat Betawi berjalan membawa nampan berisi kembang dan lilin. Di tengah mereka, seorang lelaki tua dengan sorban putih memimpin doa. Itulah Pak Mat Dullah, cucu buyut dari sang pendiri kampung. Ia memulai doa dengan suara berat dan dalam. Ya Allah, berkahilah air ini. Dari sinilah kami minum, kami mandi, kami hidup. Jangan biarkan kering, jangan biarkan kotor. Karena kalau air mati, hati kami ikut mati. Raka menunduk, mendengarkan dengan hikmat. Dalam hatinya, ia merasa sedang menyaksikan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar ritual tradisi. Ada keheningan yang suci di udara malam itu. Lilin-lilin kecil bergetar di atas air, memantulkan cahaya seperti bintang jatuh. Ketika doa selesai, bunyi gambang kromong meledak ceria. Nada-nada kayu dan kuningan berpadu, menandakan sukacita setelah syukur. Para pemuda menabuh kendang, perempuan menari dengan selendang warna-warni, dan anak-anak berlarian di tepi setu sambil tertawa. Nadia berbisik di telinga Raka, lihat deh, Rak, budaya mereka bukan cuma pertunjukan. Ini bagian dari napas mereka. Raka mengangguk pelan. Dan napas itu berasal dari air. Ia menyalakan alat perekam, lalu berbicara ke kamera. Setu Babakan bukan hanya situs budaya, tapi panggung kehidupan. Disinilah musik Betawi masih tumbuh di tengah gemuruh kota. Disinilah doa dan nada bersatu, menjaga harmoni antara manusia dan alam. Ketika gambang berbunyi, seolah air pun ikut bernyanyi. Sementara itu, Mak Esah menatap anaknya dari jauh dengan senyum bangga. Baginya, Raka tidak sekadar menulis tesis atau membuat video dokumenter. Ia sedang membangunkan ingatan yang hampir terlupa. Seorang nenek duduk di dekat Mak Esah, menatap ke arah setu sambil berbisik. Zaman dulu, kalau sedekah setu begini, suka muncul cahaya biru di tengah air. Katanya itu tanda Haji Dullah datang. Mak Esah menatap ke tengah danau, matanya memantulkan kelip lilin. Mungkin bukan datang, Bu. Mungkin dia cuma mau ngasih tahu bahwa kita belum lupa. Musik mengalun semakin cepat, menggiring penonton pada suasana magis. Ombak kecil beriak di tepi setu, dan angin membawa aroma kembang serta dupa. Raka menatap permukaan air yang bergetar dan berkata pelan ke mikrofon. Tradisi ini bukan nostalgia. Ini perlawanan terhadap lupa. Karena kalau air di Setu Babakan berhenti mengalir, maka yang lenyap bukan cuma danau, tapi seluruh identitas yang hidup di tepinya. Tengah malam tiba. Satu persatu lilin padam, meninggalkan langit penuh bintang. Warga bubar perlahan, meninggalkan keheningan yang hanya diisi suara kodok dan desir angin. Raka masih duduk di tepi setu, menatap air yang kini gelap, seolah mencari pantulan wajah masa lalu di permukaannya. Nadia mendekat. Kamu kelihatan murung. Raka tersenyum tipis. Aku cuma mikir, semua yang kita lihat ini mungkin gak akan ada lagi kalau orang-orang gak peduli. Makanya kamu rekam semua ini, kata Nadia lembut. Biar kalau nanti airnya hilang, kenangannya tetap ada. Raka menatap lensa kameranya, lalu berbicara seolah kepada masa depan. Di tepi air ini, musik, doa, dan sejarah berpadu jadi satu. Selama masih ada yang mau mendengar, nada gambang dan doa di Setu Babakan takkan pernah berhenti.
Suara terakhir yang terekam malam itu adalah denting gambang yang perlahan memudar, bersamaan dengan hembusan angin yang membuat permukaan air berkilau seperti kaca hidup. Gelombang kota yang menyapu tradisi. Pagi itu, udara Setu Babakan terasa berbeda. Suara burung perkutut yang biasanya riang terdengar jarang, tergantikan oleh dengungan mesin bor dan suara truk yang lalu lalang di kejauhan. Dari tepi danau, Raka berdiri dengan wajah tegang. Di seberang sana, papan bertuliskan, Proyek Pengembangan Kawasan Wisata Budaya Setu Babakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, berdiri mencolok. Jadi, mereka beneran mau bangun resort di sini? Tanya Nadia pelan, matanya menatap hamparan tanah yang sudah dipagari. Raka menutup buku catatannya, menahan emosi. Iya, katanya buat pariwisata, biar lebih modern. Tapi mereka nggak paham, yang bikin Setu Babakan istimewa justru karena kesederhanaannya. Dari jauh, Mak Esah datang membawa bakul berisi kue cucur dan kopi. Ia melihat wajah anaknya yang murung, lalu berkata lirih, "Dulu waktu kecil, ibu sering dengar, kalau air Setu mulai berubah warna, itu tandanya kampung lagi sedih. Coba lihat airnya sekarang." Raka menatap permukaan air. Benar saja, warna air tak lagi jernih kehijauan, melainkan kecoklatan, dipenuhi dedaunan dan sampah plastik. Suara jernih yang dulu menenangkan kini tertutup oleh hiruk-pikuk pembangunan. Di sisi lain Setu, rumah-rumah panggung mulai diratakan. Para warga menatap dengan pasrah. Beberapa pemuda yang dulu menabuh gambang kini bekerja sebagai buruh proyek. Sementara di balai warga, diskusi panas terjadi antara aparat dan tokoh masyarakat. Raka, dengan kameranya, merekam semuanya. "Ini bukan sekadar soal pembangunan," katanya ke mikrofon. "Ini soal cara kita memandang warisan. Bagi sebagian orang, warisan budaya hanyalah objek wisata. Tapi bagi warga sini, ini rumah. Ini hidup mereka." Malamnya, di rumah kecil Mak Esah, hujan turun deras. Petir menyambar, menimbulkan kilatan cahaya yang menembus jendela bambu. Di ruang tamu, Raka sedang memutar ulang rekaman dari acara sedekah Setu tempo hari. Gambar warga menari dan berdoa di bawah cahaya lilin terlihat kontras dengan suara bor yang kini memenuhi siang mereka. "Lucu, ya?" kata Nadia lirih, duduk di sebelahnya. Yang dulu dianggap mistik, sekarang kalah sama beton. Raka menghela napas. Haji Dullah pasti sedih kalau lihat ini. Tiba-tiba pintu diketuk. Seorang pria tua dengan mantel hujan masuk tergesa. Dialah Pak Mat Dullah, wajahnya serius. "Raka, besok kita mau kumpul di musala." Air Setu mulai meluap lagi. Sejak proyek itu digali, aliran air berubah arah. Ada yang gak beres. Mak Esah menatapnya dengan khawatir. "Jangan bilang airnya marah lagi, Pak Mat." Pak Mat tak menjawab, hanya menatap Setu dari jendela. Di kejauhan, kilatan petir memperlihatkan genangan air yang meluas ke jalan kampung. Keesokan harinya, Raka ikut warga berkumpul di musala tua. Hujan belum reda. Lumpur menutupi sebagian jalan, dan air Setu meluap sampai ke pekarangan rumah warga. "Dulu," ujar Pak Mat di tengah kerumunan, "Haji Dullah pernah bilang, kalau air naik tanpa hujan besar, itu tandanya alam sedang menegur. Mungkin kita udah kelewatan." Raka merekam setiap kata. Matanya menatap dalam ke permukaan air yang kini tak lagi tenang. Tiba-tiba, seorang anak kecil berteriak, "Lihat, airnya muter." Semua menoleh. Di tengah Setu, pusaran kecil muncul, berputar pelan, lalu meluas. Seolah ada sesuatu yang bergerak di bawah permukaan. Suara gemuruh air bercampur dengan desis hujan. Warga mundur ketakutan, sebagian berdoa, sebagian memanggil nama Tuhan. Raka, meski gemetar, tetap menyalakan kameranya. Ini bukan kebetulan," gumamnya. "Airnya sedang bicara." Malam menjelang lagi. Hujan berhenti, tapi jejak banjir masih terlihat. Rumah-rumah di pinggir Setu basah, sebagian dapur terendam. Namun anehnya, tak satu pun warga marah. Mereka justru berkumpul di tepi air, menyalakan pelita, membaca doa bersama. Tradisi lama kembali hidup. Mak Esah menatap anaknya dan berbisik, "Air itu bukan musuh, Nak. Dia cuma ngingetin kita kalau kampung ini harus dijaga." Raka menggenggam tangan ibunya, menatap lilin-lilin yang bergetar di atas air.
Mungkin benar, Bu. Setu ini nggak mau dilupakan. Malam itu, Raka membuat narasi penutup untuk episode keempat videonya. Suaranya tenang namun getir. Jakarta terus tumbuh, tapi tak semua yang hilang bisa digantikan gedung tinggi. Kadang, kemajuan datang tanpa sempat menoleh ke belakang. Dan di Setu Babakan, air berbicara lewat caranya sendiri, mengingatkan bahwa tanah dan tradisi punya nyawa yang bisa terluka bila tak dijaga. Ketika kamera menutup, pantulan cahaya dari permukaan Setu memperlihatkan sesuatu yang samar, bentuk wajah tua berbalut sorban putih, tersenyum di tengah air yang berputar. Namun sekejap kemudian, bayangan itu menghilang, tersapu gelombang kecil yang perlahan tenang kembali. Raka menatap layar kameranya. Ia tak yakin apakah itu hanya pantulan lampu, atau sesuatu yang lebih tua dari seluruh sejarah yang sedang ia rekam. Warisan di tangan anak cucu. Pagi itu, Setu Babakan berkilau tenang setelah malam-malam panjang yang penuh hujan dan kekhawatiran. Udara terasa lembab, namun matahari mulai menembus kabut tipis di atas air. Di tepi Setu, beberapa warga membersihkan sisa lumpur dan sampah yang terbawa banjir. Di antara mereka, Raka berdiri dengan kamera di tangan, menatap pemandangan itu dengan pandangan yang tak lagi sama seperti dulu. 1 tahun telah berlalu sejak proyek pembangunan itu dihentikan sementara karena protes warga. Berkat dokumenter buatan Raka yang viral di YouTube, kisah tentang air yang menyimpan asal-usul menarik perhatian banyak orang. Wartawan, mahasiswa, bahkan pejabat datang berkunjung. Namun bagi Raka, Setu Babakan bukan sekadar objek liputan, itu rumah, kenangan, dan darahnya sendiri. Mak Esah keluar dari warungnya, membawa 2 piring nasi uduk dan senyum hangat. "Lihat, Nak," katanya sambil menunjuk ke arah danau, "airnya udah jernih lagi. Dulu ibu pikir Setu ini bakal hilang. Tapi ternyata, kalau dijaga bareng-bareng, alam mau berdamai juga." Raka menatap permukaan air yang berkilau seperti kaca. Ia tersenyum, tapi dalam matanya ada rasa haru yang sulit disembunyikan. "Airnya kembali, Bu, tapi kita hampir kehilangannya dulu." Dari arah balai warga, suara tawa anak-anak terdengar. Mereka berlari membawa ondel-ondel kecil dari kardus, menirukan musik gambang kromong dari pengeras suara tua. Di antara mereka, Nadia sedang sibuk mempersiapkan panggung kecil di tepi danau. Di atasnya tergantung spanduk bertuliskan, "Festival Warisan Setu Babakan, dari air kita lahir, di air kita bertemu." Raka menghampiri Nadia. "Jadi beneran semua ini karena videoku?" tanya Raka setengah tak percaya. Nadia tersenyum lebar. "Karena videomu, dan karena orang-orang yang mau mendengar. Pemerintah akhirnya setuju menjadikan Setu Babakan sebagai zona pelestarian budaya. Nggak boleh ada proyek besar tanpa izin warga. Dan kamu tahu apa yang paling keren? Sekarang tempat ini juga jadi pusat edukasi buat anak sekolah. Kamu diundang buat jadi narasumber, loh." Raka tertawa kecil. "Aku cuma rekam apa yang aku lihat." "Justru itu," jawab Nadia, "kadang yang sederhana bisa mengubah banyak hal." Siang menjelang. Warga mulai berdatangan. Para ibu menata kue cucur, kerak telur, dan dodol Betawi di meja panjang. Anak-anak menari lenong, dan para pemuda menabuh gambang dengan semangat. Di antara keramaian itu, Pak Matdullah berdiri di tepi air, membawa kendi tanah liat yang diisi air Setu. Ia mengangkat kendi itu tinggi-tinggi sambil berkata, "Air ini saksi perjalanan kita. Dari tangan kakek Haji Dullah sampai anak cucu hari ini. Jangan biarkan airnya berhenti, karena disitulah doa kita mengalir." Semua orang hening. Raka menyalakan kameranya, merekam setiap detik momen itu. Ia tahu, inilah puncak dari perjalanannya, bukan sekadar dokumentasi sejarah, tapi juga kelahiran kesadaran baru, bahwa warisan budaya bukan untuk dikurung di museum, melainkan untuk dihidupi setiap hari. Menjelang sore, langit berubah keemasan. Pantulan matahari di atas air tampak seperti lembaran emas yang mengalir. Raka berdiri di depan kamera, kali ini bukan sebagai peneliti, tapi sebagai penjaga cerita. Setu Babakan pernah hampir hilang, tenggelam oleh gelombang modernisasi dan ketidakpedulian. Tapi air, seperti kenangan, selalu mencari jalannya sendiri untuk kembali. Disinilah, di kampung kecil di pinggiran Jakarta,
sejarah Betawi masih bernapas. Bukan karena dinding beton, tapi karena orang-orangnya yang tak pernah menyerah menjaga akar mereka. Nadia menatapnya dari balik kamera. Bagus banget, Ra. Kalimat itu bisa jadi penutup video dokumentermu. Raka tersenyum. Bukan cuma penutup. Ini janji. Ia melangkah ke arah ibunya yang sedang duduk di tepi setu. Bu, aku mau tinggal lebih lama di sini. Aku mau bantu ngajarin anak-anak sejarah Betawi, bikin kelas kecil di balai warga. Nggak cuma lewat video, tapi langsung dari tempatnya. Mak Esah terdiam sejenak, lalu tersenyum dengan mata berkaca. Darah Haji Dullah emang ngalir di kamu, Nak. Dulu dia jaga air, sekarang kamu jaga ceritanya. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma air yang bersih. Dari kejauhan, suara azan maghrib berkumandang, menggema di antara rumah-rumah panggung. Warga menghentikan aktivitasnya, dan suasana menjadi hening. Di tepi setu, Raka menatap ke permukaan air, tenang, bening, penuh pantulan langit jingga. Untuk sesaat, ia melihat bayangan samar-samar seorang lelaki tua dengan sorban putih berdiri di tengah danau, tersenyum lembut sebelum menghilang bersama sinar matahari yang tenggelam. Raka menunduk, lalu berbisik pelan. Terima kasih, Haji Dullah. Warisanmu akan tetap kami jaga. Kamera merekam pemandangan terakhir, cahaya senja yang menari di atas air, anak-anak tertawa, dan musik gambang yang mengalun lembut di latar. Suara Raka menutup seri dokumenter itu. Setu Babakan bukan sekadar tempat, tapi ingatan. Ia mengalir dari masa lalu menuju masa depan, dari tangan para pendiri ke anak cucu mereka. Karena selama air masih berdenyut di bumi Jakarta, selama itu pula jiwa Betawi takkan pernah padam. Layar menutup dengan pemandangan langit sore, suara air yang tenang, dan satu kalimat terakhir muncul dalam narasi. Warisan sejati bukan yang dibangun, tapi yang dijaga bersama. Setu Babakan, telaga warisan Betawi. Air yang dulu tenang kini menjadi saksi perjalanan panjang manusia yang berjuang menjaga jati dirinya. Dari tangan Haji Dullah hingga generasi Raka, warisan Betawi mengalir tanpa henti, menembus batas waktu dan perubahan zaman. Setu Babakan bukan sekadar danau di Jakarta Selatan, ia adalah kitab terbuka tentang kehidupan, ketulusan, dan cinta terhadap tanah kelahiran. Ketika kota terus menanjak ke langit dengan bangunan megah, Setu Babakan tetap berbisik di permukaan airnya. Selama ada yang mau mendengar, Betawi akan tetap hidup.